Nah, kalau mau gabung sih syarat utama jelas ya punya SSR kan SSR, begitu. okay. Motor Nah, XSR. kita juga nggak dipatok nih, karena yang SSR ini kan udah tiga size yang lahir ya. Iya. 155, 700, 900. Itu ketiganya bisa gabung di kita. Ingin nambah pertemanannya. Nambah pertemanan. Dari pertemanan ini nanti timbul yang akrab gitu kan ya. Kemudian berasa jadi seperti saudara kan. Iya. Karena kadang kita pernah dengar nggak teman rasa saudara? Iya. Banyak. Kadang saudara sendiri rasanya kayak teman kan begitu. Nah sebenarnya di anak motor banyak yang begitu. Perjalanan yang paling banyak cerita itu di Kalimantan udah. Karena tadi itu kita melewati sungai. Yang tadinya ada teman bilang, kalian mau lewat darat atau sungai? Nah kita kaget, kok lewat sungai, ini kan daratan. Oh gitu. Ya, jadi bisa dibilang SSR pertama di Indonesia yang pegang barangnya itu saya. Oke, kembali lagi bersama Pasih di Suara Menteng. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Kalau di jajaran kalangan anak-anak motor mungkin beberapa familiar gitu ya. Kali ini kita ngebahas seputar permotoran. Asik. Di studio ada Bang Jo sama Bang Fahrul gitu. Iya. Anggap aja nggak ada kamera, Tapi kita nggak luar biasa kok. Kita biasa di luar. Ya sih. Iya. Kelihatan. Gimana? Kalau Bang Jo gimana nih? Aslinya dari mana? Tinggal di mana? Domisili barangkali bisa cerita. Kalau bahas asli panjang ini, jauh terlalu. Oh gitu. Iya, bapak saya Malang kan, tapi saya lahir di Bali. Oh gitu. Lahir besar sekolah. Sampai nikah punya anak ya di Bali. Sampai hari ini pun di Bali gitu. Oh gitu. Tinggal di Bali berarti ya Om? Tinggal di Bali. Di Kuta tepatnya. Di Kuta. Ya. Kalau Om Fahrul? Nah kalau saya aslinya ini mungkin lebih jauh ke Bandung. Jauh Kalau ke saya Bandung? di Palu cuma 2 jam aja. Aslinya Palu Om. Iya. Jauh dari Bandung ya? Jauh. Iya. Jauh ke Bandung. Jadi saya aslinya Palu, tinggal di Jakarta itu udah hampir 8 tahun. Oh, di Jakarta atau di Tangerang? Jakarta. Oh Jakarta, Cengkareng. Oke. Bicara tentang ini ya, klub motor, langsung aja barangkali. Mungkin saya juga agak kurang begitu mendalami gitu ya klub motor yang kalau saya lihat ada beberapa kategori atau latar belakang orang ikut klub motor. Ada yang sekedar ingin ngumpul gitu, nongkrong. Iya. Tapi ada yang emang dia jiwanya selalu pengen di atas motor, kayak gitu. Kira-kira bener nggak tuh, Ya, Om Jo? jadi basically ya, jadi Iya. sebenarnya selama saya di dunia permotoran, Ya. anak motor ini 3 macam aja sebenarnya. Iya. Bener yang tadi itu yang seneng nongkrong, ya kan. Kemudian yang seneng modif, Oke, ya. Baru yang seneng touring. Yang keempat, 5, 6 ini kombinasi di antara tadi 3 itu aja. Oh. Jadi nggak terlalu melebar. Iya. Ya kan, kalau senang nongkrong biasanya akan rajin kopdar. Oh iya. Karena dia cari teman ngobrol. Yang senang modif pun dia akan senang nongkrong karena dia perlu informasi kan. Iya. Dia cari aksesoris, modif motornya seperti apa gitu. Cari referensi lah ya. Yang touring ini bisa kombinasi antara nongkrong dan modif. Ada yang nggak terlalu senang modif seperti saya ya, motor standar aja sih. Tambahannya itu cuma tas, box, kan cuma gitu, lampu-lampu. Jadi kalau untuk urusan lain tetap standar lah. Ya, jadi biasanya ada yang senang touring plus senang modif plus nongkrong. Iya. Gitu. Cuma di antara bertiga ini selalu menghasilkan kreativitas yang Masing-masing dikomunikasikan. ya? Iya, kombinasi jadinya. Kebanyakan lahir di saat-saat kita kopdar. Kreativitas itu. Iya. Gitu. Jadi nggak mungkin atau mungkin nggak ada introvert yang ikut klub motor gitu, yang sebenarnya dia antisosial tapi sekedar, kalau misalnya saya ada pengalaman di klub sepeda gitu ya. Jadi
emang dia pengennya ya bersepeda aja gitu, tapi dia nggak ada komunikasi dengan yang lain gitu. Ketika selesai bersepeda, yang lainnya nongkrong dia pulang. Kira-kira di klub motor ada nggak kayak gitu? Mungkin tidak terlalu introvert ya, tapi mungkin artinya gini, dalam hal bersosialisasi dia mungkin tidak seperti yang lainnya. Ya. Jadi mungkin tipis-tipis aja begitu kan. Ketika ada info kita San Mori, wah dia Kasih paling pertama ngelis tuh. Iya, gitu. iya, biasa Karena gitu. passionnya dia di situ ya kan. Iya. Begitu. Kalau dibilang mungkin nggak, ya mungkin aja. Gitu. Iya. Nah kalau Om Fahrul termasuk yang mana nih di antara yang disebutkan itu kira-kira? Ada 2, kopdar sama suka touring. Oh, Jadi iya. kadang kalau kopdar jarang muncul, tapi kalau touring nggak ngelis tiba-tiba muncul. Ya. Tuh, suka jalan jauh, Iya. mau ngukur jalan. Asik. Ngukur jalan ya. Iya, istilahnya. ngukur jalan. Iya. Mau update ke pemerintah. Iya. Sejak kapan Om Fahrul kira-kira mulai senang naik Pokoknya motoran? motoran itu dimulai pada saat semenjak Covid. Semenjak Covid ya. Kan sebelum Covid itu sama juga, aku main sepeda. Oh iya. Sepedaan juga tuh. Rame tuh. Ya, cuma- Kayaknya hampir semua orang main. Iya, tapi sebelum Covid udah sepedaan. Oh, udah, dari iya. 2018 akhir. Cuma pada saat Covidnya udah selesai itu baru motoran. Kalau Om Jo sejak kapan Om seneng motoran? Nah, saya motoran itu dari tahun Paling lama 98. ini. Wih, 98. Pertama gabung itu motor ceper club motor ceper. Denpasar, iya, motor ceper Itu club motornya apa Denpasar. aja yang penting ceper gitu? Iya, yang penting Oh. ceper. Saya naik Shogun waktu itu. Oh, Shogun. Wih, Shogun Iya, Shogun diceperin. dulu ya, Shogun dulu. Nah, Iya, Keren, keren. iya, Shogun dulu. Jadi dari motor ceper, kemudian kuliah saya vakum, nggak motoran ya, bukan vakum, nggak motoran. 2005 baru saya main di Mio. Oh, di Mio. Ya. Kalau yang di motor ceper itu udah kemana aja Om? Touringnya? Kita masih usia sekolah lah ya. Jadi Oh, masih usia sekolah. cuma kelas-kelas. Kalau kayak sekarang tuh mungkin sebutnya kelas San Morian gitu aja Oh, lah. San Morian. Gitu. Tapi disitulah belajar ketemu orang, berkomunitas pertama. Perihal Di situ motor ya. Gitu. Iya. Di situ yang Pertama kalinya sharing-sharing. ketemu dengan macam-macam orang yang iya, bermacam-macam lah begitu. Iya. Ya mungkin ada juga tuh orang yang interest gabung ke klub, motivasinya itu belajar dengan bergaul dengan orang banyak gitu kan. Terus setelah itu di Mio udah mulai keluar-keluar. Ya. Jadi bisa dibilang touring pertama itu ya keluar dari Bali itu 2006 lah. 2006. Ya, ke Malang, ke Surabaya mulailah. Akhirnya mulai mengikuti kegiatan di Mio Club Indonesia waktu itu. Nah, kalau setelah Mio NMAX 2015 NMAX. Iya. Ikutilah perkembangannya, naik kelas kan. Iya, itu Gitu. langsung ikut klub-klubnya apa sekedar Iya, ikut ya, ikut klubnya. Jadi pengurus juga atau Ya, jadi Pengurus ya? kadang jadi pengurus. Gitu. ya, di Bali juga tuh ya? Di Bali, NMAX ya? ya, di Bali. Setelah NMAX? Setelah NMAX baru 2019 saya bikin klub XSR. Oh, XSR ya? Ya, XSR 155. Brotherhood Indonesia. Oh iya, ramai tuh di Instagram Ya. saya. Udah 5 tahun nih berdiri. Ya, Iya. udah 5 tahun. Kurang lebih Iya, 5 iya. tahun. 5 tahun. Rame. Jakarta ada juga chapternya. Ya, Besar juga itu. iya, setiap kota. Setiap kota besar insya Allah Setiap ada. kota besar. Jadi istilahnya chapter ya. Iya. Iya. Ya, kalau Om Fahrul mulai bergabung tahun berapa? Kalau saya bergabung di komunitas XSR Brotherhood Indonesia itu tahun 2021 awal. 2021 awal ya. 2021 awal saya gabung. Awalnya gabung ke Jakarta. Cuma karena jaraknya lumayan jauh kalau untuk kumpul. Nah, kebetulan pada saat itu lagi searching. Ada yang dekat tuh Tangerang. Udah, aku gabung ke Tangerang. Gitu. Berarti Om Jo di sini selaku salah satu pendiri ya. Ya. Berarti lahirnya dari Bali. Lahirnya dari Klub pertama XSR ini dari Bali ya. Terus kemudian menyebar. Gimana tuh Om? Boleh cerita sedikit proses pendiriannya? Apakah ada dari produsennya ikut membidani atau murni dari? Enggak, jadi karena saya dari 2005 di Yamaha ya, bisa dibilang gitu ya. Di Mio, di NMAX apa, jadi saya banyak kenal lah. Di Bali sana gitu kan ya. Kemudian ketika saya beli XSR, kebetulan saya penginden nomor 3. Wih. Tapi saya yang pertama kali dapat barang.
Oh gitu. Ya, jadi bisa dibilang SSR pertama di Indonesia yang pegang barangnya itu saya. Wih, Ya kebetulan pemilik kan gitu. Ya. pemilik SXR pertama di Ya. Indonesia. Nah, Luar biasa. Kemudian karena saya biasa berkomunitas motor, Hmm. biasalah sama istri saya kan pasti saya bikin klub lah, ya terserah dia bilang Iya, gitu. iya, iya. Nah, saya komunikasi dengan pihak Yamaha, ternyata 2 hari sejak motor saya ambil tuh akan ada seremonial serah terima 10 konsumen pertama. Nah, jadi karena saya pengen bikin komunitasnya, saya telepon beliau gitu kan, Pak bisa nggak digabung tuh acara dengan deklarasi klub XSR? Wah ini bagus tuh, boleh. Akhirnya, Iya. nah kalau boleh browsing tuh ada. Iya. Jadi deklarasi SSR Brotherhood Indonesia tuh 19 Desember 2019. Nah, ya. Karena saya banyak melihat contoh komunitas motor gitu ya, akhirnya saya buatlah yang memang payungnya itu untuk satu Indonesia. Nah, saya buat yang untuk Indonesia, yang di Bali saya buatkan, saya buatkan di sosmednya. Iya. Apalagi sekarang memang zamannya sosmed kita Iya. kan ya, jadi cepat banget menyebar, apa orang melihat di situ kan. Iya. Dari situlah masuk DM Oke. dari kota-kota lain. Iya, mau bikin untuk gitu membuat chapter ya. Oke. Untuk membuat chapter. Berarti sekarang udah seluruh Indonesia ya? Ya, udah Chapternya 90-an. Hampir seluruh Indonesia. Ya kalau dibilang kalau untuk provinsi ya hampir. Ya hampir ya. Hampir ya. Nah, cara bergabungnya gimana tuh Om? Barangkali saya nanti mau ikut Nah, gabung. kalau mau gabung sih syarat utama jelas ya punya Punya SSR kan SSR, begitu. oke. Ya, motor Iya. XSR. Kita juga nggak dipatok nih karena yang SSR ini kan udah tiga size yang lahir ya. Ya, iya. 155, 700, 900. Itu ketiganya bisa gabung di kita. Yang jelas itu punya XSR Ya. atau pengguna XSR lah. Ya. Karena mungkin yang punya mungkin omnya lah atau Ya. kakaknya atau Oke, apa oke. gitu. Tapi kalau dia mau pakai itu untuk daftar, Oke, bisa ya. Bisa. Di Jakarta ini berarti udah Jakarta ada. Ada ya? chapternya, ya. Chapter Jakarta. Nah, sekarang cukup besar. Share juga ya? ada. Woi, mantap. Gitu. Nanti ikut gabung ya. Boleh, Ya, boleh. gabung. Om. Oh, iya, sekarang. Iya. Emang ini sih agak unik motornya gitu ya, Iya. kepengen punya gitu. Nah, terus kalau boleh dibandingkan nih karena kita basis kita di Jakarta gitu ya. Apa namanya antara klub motor di daerah gitu barangkali ada tradisi-tradisi unik atau ada hal-hal spesifik yang membedakan gitu. gitu. Kalau tradisi anak motor nih ya, sebenarnya nggak ada yang terlalu jauh berbeda ya. Mirip lah semua daerah ya. Ya, karena kan anak motor ini kan biasa saling mengunjungin ya. Oh iya. Jadi mereka kayak yang studi banding begitu ya. Iya. Oh ternyata di Jakarta cara sambutan misalkan, cara ini begini, gaya mereka bikin acara seperti ini gitu kan. Supaya pas Jadi pulang, ide-ide pun gitu kita saling berangkai Iya. antara daerah lain dengan daerah lain gitu. Iya. Kalau perbedaan di budaya mungkin enggak ya, Enggak mungkin. ya, mirip Cuma lah ya. bedanya lebih ke habit di jalan kali ya. Oh iya. Mungkin Karena kelihatan lah ya. Ya, trafficnya kan beda-beda. Iya benar. Iya. Macetnya Jakarta sama macetnya Canggu beda stresnya. Oh iya. kalau Jakarta stresnya Sama-sama stres parah. gitu. Sama-sama stres ya. Tapi beda ininya ya. Iya. Gitu. Karena kalau saya lihat kan di Jakarta juga lumayan banyak sekali ya klub Banyak motor pasti, gitu. Jakarta banyak banget klub, satu klub motor ya. satu brand motor aja mungkin bisa lebih dari satu klub gitu Iya. kan. Apalagi ini banyak brand motor kayaknya ada aja gitu. Nah, apakah di daerah lain di Bali deh khususnya seperti itu juga? Apa emang orang seneng motoran aja tanpa berklub atau emang klubnya juga banyak seperti di Jakarta gitu? Ya mungkin tergantung user ya, tergantung jumlah user ya. Jadi kalau kayak SSR gini di Bali kan nggak terlalu banyak juga. Jadi untuk saat ini sih baru satu klub SSR kita yang di Bali ya kan. Tapi kalau usernya banyak kayak Nmax begitu kan. Klubnya banyak juga ya. Iya kalau dibikin satu klub mungkin anggotanya 10.000 kali. mungkin ya. Jadi banyak dia ya. Jadi banyak juga klubnya, sama kayak daerah lain lah kan gitu. Jadi ya tergantung ya, nggak nyayang Iya. nggak nyayang sama-sama banyak klub gitu. Ada yang cuma satu gitu. Iya. Terus Om Fahrul nih ada cerita menarik Om, pengalaman dari touring barangkali di daerah mana gitu?
Kalau untuk pengalaman yang menarik yang unik itu di mana? Di Kalimantan. Kalimantan. Iya. Bareng Om Jo juga. Bareng sama dia. Gimana ceritanya, Om? Ya kalau di sana tuh yang mungkin jarang lah kita temui. Kayak contoh kemarin kan kita udah ke Sumatera. Nah di Sumatera kan juga pom bensin itu ya jarang. Iya. Tapi ternyata pas Kalimantan, wah Lebih jarang lagi. Satu pengalaman. Terus kedua, terus kita kan sempat riding tuh. Kalau nggak salah itu berapa jam tuh di hutan. Nah bensin kita tinggal 1 batang tuh. Pom bensin nggak ada. Waduh. Untung kita dapat bensin eceran tuh. Nah, dijualnya per jerigen yang 2 liter, tapi nggak full, harganya 30.000. Waduh. Gitu. Masih Satu, jelek. terus kedua juga sinyal. Nah, mungkin itu yang unik yang menurut saya pribadi ya. Kalau masalah-masalah yang mistis segala macam itu kayaknya setiap daerah punya. Untuk pribadi. Saya nunggu cerita yang itu sebenarnya. Mistis ada cuma nggak usah dibilang. Kalau dibilang kan nanti orang nggak mau jalan. Iya benar. Jangan dibilang. Pokoknya kalau kita berkunjung ke suatu daerah itu nggak usah ditanya mistisnya. Oke. Nikmatin aja. Kalau ada yang aneh-aneh, ninja batu. Iya. Tapi kalau jalanan gimana? Kondisinya bagus semua atau? Kondisi Kalau aspal lah untuk gitu. kondisi jalanan tiap wilayah itu berbeda. Iya, tadi yang diceritain misalnya yang bensin jarang tadi. Iya, bensin. Tapi situasi jalannya bagus apa emang terputus atau bagaimana? Kalau untuk perjalanan yang paling banyak cerita itu di Kalimantan udah. Karena tadi itu kita melewati sungai. Yang tadinya ada teman bilang, kalian mau lewat darat atau sungai? Nah kita kaget, kalau lewat sungai ini kan daratan. Nah, kalau lewat jalur darat itu sekitar 12 jam ya. Itu di Ketapang. Terus kalau mau nyantai lewat sungai 18 jam. Loh, malah jauh. jam. Setelah kita searching, kita naik perahu klotok itu 18 naik kapal jam klotok di sungai. Iya, makanya di udah sungai. kita pilih aja naik kapal Kapal klotok 18 jam. Tapi dinikmatin karena belum tentu semua orang yang datang berkunjung ke Kalimantan. daerah situ Kalimantan. Mungkin anak-anak motor, kita bicara lingkup anak bikers ya. Iya. Mungkin paling mereka tetap berkendara lewat darat. Iya. Nah kalau kita pilih lewat jalur Sungai. karena belum tentu semuanya mereka sempat merasakan. Iya. Berarti 18 jam itu kena malam ya, merasakan Iya, malam malam. di Iya memang malam. Baru berangkat dari dermaga itu jam 3. jam 3 sore. Jam Ya, 3 sore. tiba di Tibanya jam Pontianak jam 10-an. berapa? Iya. Wih, Wah enak seru tuh. banget kayaknya. Seru ke Sungai Kapuas. 9. Nah untuk teman-teman nih kalau ke Kalimantan nggak naik kapal klotok, sayang banget nih. Iya. Kapal klotok itu kecil gitu ya, yang Kapal kayu ya. Kapal kayu. iya kapal kayu itu kan ya. Dia kan ada pilihan tuh, ada kayak yang gede yang kayak model ferry motor di Mungkin bawah. panjang 30 meter kali ya. Ada 30. 30 meter. Ada kalau kita kemarin pilih kapalnya tuh yang motor di atas. Oh, yang Penumpang di penumpang bawah. di bawah. Ngeri-ngeri sedap Om. Iya. Iya pas pertemuan muara saat malam hari itu. Iya. Terus tantangannya apa nih Om kalau di sejauh yang Om Jo udah kunjungin gitu dengan motor, berkendara dengan motor apapun, Tantangan dalam touring. Iya, dalam touring yang barangkali teman-teman bisa mengantisipasi gitu. Tantangan dalam touring itu mempersiapkan materi uang ya kan. Iya. Ya. Jelas itu ya. Udah jelas kan ya. Iya. Terus dan waktu. duit. Ya, waktu. Sama perizinan nih, ya kan? Iya, perizinan dari Ya, rumah. izin SNI. kantor, izin istri ya kan. Gitu. Iya. Itu yang utama. Supaya pada saat kita jalan HP bunyi nggak keganggu. Ya, Baru sebisa jalan mungkin sebisa mungkin tenang jalan. bukan gangguan sih ya, Iya. cuma sebisa mungkin kurangi hal-hal yang Iya, biar fokus lah. Iya. 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 Karena kita di jalan kan. karena di jalan, bener. Harus fokus. Di balik tikungan kita kan nggak tahu siapa yang datang ya kan. Iya, benar. Kalau masuk Bukit Barisan Selatan begitu, Iya. Aduh. ya kalau monyet yang beruk-beruk yang datang. Iya. Kalau si belang, Wow. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira ada rencana mau kemana nih Om? kalau ditanya dalam waktu dekat, saat ini kan XBI itu Nah. mau memasuki, jadi saya gitu ya, memasuki masa-masa pergantian ketua umum. Oh gitu. Oh, jadi kita lagi persiapan untuk musyawarah nasional, bulan Mei besok di Bandung. Nah, jadi Oh. Iya, lebih baik difokuskan ke situ biar teman-teman Oke. bisa rame datang ke situ. Iya. Pasti gabung lah nanti. Iya, gabung ketemu lah. di Siap, Bandung, siap. di Bandung. Ah, Boleh. betul. Dekat Bandung dari sini. Iya. Saya 3 hari kalau dari Bali. Iya. Kalau
ke Kalimantan ntar dulu. Kalau ke Bandung bisa lah itu. Kayak gitu. Jadi berarti dalam waktu dekat fokus ke klubnya Acara ya. Munas ya. Nah, ke klubnya gitu. Nggak ada touring jauh dulu lah. Ya. Nah, sebenarnya kalau Om Jo sendiri nih bisa menggambarkan klub XBI sendiri itu seperti apa sih untuk Om Jo sendiri gitu, manfaatnya atau tujuan pribadi Om Jo tentang klub ini ke depan atau bagaimana harapannya lah pribadi itu? Ya sebenarnya kalau tujuan pribadi itu kita kan ingin nambah pertemanan ya. Nambah pertemanan. Dari pertemanan ini nanti timbul yang akrab gitu kan ya. Kemudian berasa jadi seperti saudara kan. Ya. Karena kadang kita pernah dengar nggak teman rasa saudara? Ya. Banyak. Kadang saudara sendiri rasanya kayak teman kan begitu. Nah sebenarnya di anak motor banyak yang begitu. Benefit itulah nanti yang akan hadir kalau kita ikut komunitas ya kan. Semakin banyak relasi ya kan. Banyak teman-teman XBI juga yang pada akhirnya dapat kerja yang lebih baik melalui relasi dalam komunitas. Iya, dalam lingkaran komunitasnya. Begitu. Relasi pekerjaan maupun buat dagangan gitu. Iya, yang tadinya tukang parkir pinggir jalan, dapat relasi, akhirnya tukang parkir dalam mall. Lebih baik. Itu contoh aja. Nggak seperti itu ya, maksudnya paling jadi dapat relasi. Nah, apalagi kalau relasinya berhasil, goalnya itu terjalin bisnis. Bukan klubnya dibisnisin ya. Tapi personal dalam klub itu akhirnya bisa terjalin sebuah bisnis yang saling menguntungkan tentunya kan begitu. Itu udah terjadi kali Om ya. Maksudnya banyak udah benefit itu udah dirasakan sama member gitu ya. Iya, contoh nih misalkan Bang Parul ini jualan pecel lele gitu ya. Ah, ternyata ada Om Didi yang supplier lele. Nyambung kan? Iya. Nah, bisnis seperti itu. Itu kalau nyambung dan jalan, itulah benefitnya. Dari kita. Sebenarnya bukan hanya komunitas motor, komunitas yang lain pun begitu. Juga ya. Makanya kebanyakan kita ini kan pasti ikut komunitas. Nggak hanya anak motor, komunitas sepeda, komunitas mobil, alam. Iya kan, komunitas kucing kayak begitu. Kayak gitu. Kalau Om Farul gimana Om untuk ketertarikannya di klub XBI tadi namanya? Itu apa secara pribadi? Yang dicari apa sih ikut klub? Kan sebenarnya motoran juga cari cewek kayaknya. Jangan terlalu jujur. Masih bujang rupanya. Anak motor di jalanan kayak bujang semua ya. Enggak, itu cuma image dari luaran. Tapi kita orang baik-baik lah. Sangat baik. Wah, cocok berarti saya. Gampang. Kalau untuk ketertarikannya tuh yang pertama itu banyak teman pastinya. Banyak teman. Kemudian kalau kita mau kemana-mana itu nggak merasa kesepian atau kayak ke satu kota. Kayak contoh kan mau ke kota A, jadi kita ada teman enak, jadi bisa kumpul, bisa kontek-kontekan. Kadang kayak gitu, kadang kan ada kayak contoh ke kota A kan, ada urusan kerjaan nih. Cuma setelah habis urusan kerjaan kan nggak tahu mau kemana nih. Apalagi baru pertama kali datang ke kota situ. Tapi kalau ada teman-teman kan enak tuh, bisa diajak nongkrong. Salah satunya tuh. Yang kedua pastinya kalau kita punya bisnis, jadi kayak tadi itu bisa menjalin kerjasama kayak gitu. Kadang makna touring tuh begitu. Jadi kalau orang bilang touring itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Nah, perjalanan tapi perjalanan lebih nikmat kalau tercipta momen. Momen ini kalau sendirian nggak momen. Ya kan? Tapi begitu kita ketemu teman, ketemu saudara, itulah momen itu yang akan selalu kita bicarakan ke depannya kan begitu. Apalagi menghasilkan sesuatu di situ misalnya dan relasi bisnis dan lain sebagainya. Bisa saling bantu. Kayak temannya kita mau ke sana, sudah kontak aja, ada teman lagi di sana gitu. Sering kadang kayak gitu. Aku mau ke sana bingung. Sudah ada temanku mau ke situ, tolong dikondisikan kayak gitu. Berarti saya kalau touring ke Bali ada Om Jo lah ya. Sangat dikondisikan Om. Iya, misalkan apalagi kalau bisnis saya rental motor, mobil ya kan. Itu terjadi. Saya pernah alami itu begitu. Jadi
Om Pasi datang rental, terus besok toto nyambung ya Iya, kan iya, dari iya. omnya lah, siapanya lah, Iya. sepupunya lah Oke, gitu. oke. Itu goal benefit Iya. kita berkomunitas tuh seperti itu. Ada juga bisa cari pasangan Oh kayak iya. gitu ya. Benefit juga tuh ya. Benefit, ya. Ada beberapa teman juga kayak gitu. Iya, iya. Ketemu sama-sama Iya. sama-sama member, ujung-ujungnya merit. Ya. Nah, terakhir nih Om, mungkin sudah melewati beberapa kota gitu ya. Ketika di Jakarta ingin memberikan masukan apa buat pengendara motor secara umum ya, bukan klub atau apa yang mungkin kan sering ketemu juga kan di Jakarta gimana? Mungkin ada hal khusus yang jadi sorotan Om Jo gitu tentang perilaku berkendara apa segala macam, atau ada paling tidak saran lah buat safety riding apa segala macam gitu Om, jarak dekat dan jarak jauh misalnya. Oh ini agak berat ini. Ya sebenarnya sih yang membuat perilaku berkendara tiap kota itu beda gitu ya, mungkin karena kondisi ya. Kondisi traffic Kondisi, tadi ya. ya. Kalau saya perhatikan kayak di Bali begitu kan, pengendara itu selalu berhenti di belakang garis nih. Kalau di sini sedikit Memang ekstrim beda ya. Jakarta. Iya, Memang beda gitu ya. Mungkin karena tuntutan ya. Iya. Terus kalau enggak dia akan telat nyampe kantor atau Iya. telat dia datang pulang. Dari ya kan? belakang juga sudah Ya, dari ngelakson-ngelakson. belakang gitu. dipus, lampu ya merah kan? masih Iya. 1 menit. Iya. Itu yang Kadang kitanya tertib di belakang udah ngelaksonin gitu. ya. Jadi situasi gitu. umum sih. Cuma ya tetaplah artinya basic safety itu kan sebaiknya tetap kita Iya. inilah ya. Karena ya saya perhatiin juga kadang lampu nggak nyala apa ya kan. Iya. Basic safety Lampu lah. motor ya? Ya, Iya. lampu motor di malam hari nih bukan di siang gitu. Iya, iya. Ini kan sebenarnya kalau untuk safety ya basic lah ya. Jadi Iya. paling tidak kita tertib, mau di belakang nggak tertib, yang penting kita tertib. Safety-nya untuk diri aja dulu. Iya, iya. Ya kan, yang penting tidak ini Ya, mengganggu orang. iya. Intinya buat nyaman yang lain juga gitu lah ya. Oke, Om Jo dan Om Fahrul, terima kasih waktunya. Semoga sukses Kita XBI-nya. terima kasih juga udah diundang ini. Udah diundang, terima kasih banyak ya. Ya, nanti barangkali boleh kalau ada anggota lain yang bisa kita ajak ngobrol di sini gitu. Oh, Oh bisa pasti. kita banyak ladies bikernya. Boleh tuh, Nanti ladies biker. Ladies bikernya ya. Oke. Yang jadi bintang tamu di sini. Kalau udah Om Jo yang minta, kemungkinan besar datang. Ya, nanti saya siapkan nanti. Oke. Oke. Terima kasih sekali lagi Om Jo, Om Ya, Fahrul oke. waktunya. Terima kasih Semoga juga. sukses Terima kasih, SB ya. Jangan lupa subscribe Suara Menteng. Ya.